Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra. Saya di sini dari Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Saya ingin menunjukkan KTP saya. Di sini saya akan mengerjakan soal aplikasi komputer akuntansi berbasis ABSS Premiere versi 20. Pertama kita buat dulu, karena ini merupakan perusahaan baru, kita harus buat di create. Kemudian kita klik next. Kita masukkan nama perusahaannya, yaitu PT Ridwan Sepeda. Untuk alamatnya ada di Jalan 1 Swadaya, nomor 42, Jakarta 11840. Kemudian kita klik next. Karena di sini mereka pembukuannya di tahun 2020, maka kita ganti ke tahun 2020. Untuk conversion mode-nya diawali pada bulan Januari. Kemudian kita klik next. Kita pastikan di sini finansialnya dimulai dari 1 Januari ke Desember 31 2020. Kalau sudah, kita klik next. Terus karena saya ingin untuk akun-akunnya ini sudah tersedia di ABSS, maka kita tidak perlu ganti, jadi kita pilih yang opsi pertama. I would like to start with the list provided by ABSS Premiere. Klik next. Terus dipilih industri classification-nya, dia itu adalah retail. Tipe bisnisnya yaitu sepeda, bicycle dealer. Terus kita ganti. Kalau sudah, kita klik next. Terus kita lanjut next. Kita klik yes. Terus kita klik command center. Setelah kita masuk ke tampilan berikut, kita perlu membuat currency atau mata uang dari perusahaan ini. Kita klik di list. Kita setup dulu. Kita setup di preference. Terus kita harus ganti ke ideal in multiple currencies, karena kita akan menggunakan dua mata uang, yaitu mata uang Indonesia dan mata uang Amerika, yaitu USD. Kita klik ini, oke. Habis itu kita ke Windows, kita juga klik ini automatically check spending, supaya kita nggak ada spellingnya ya ketika kita ngerjain. Terus kita ke sales, kita klik ini want to duplicate invoice. Terus kita in credit limits-nya ini kita invoice mega contact. Ya, udah. Begitupun dengan purchase. Kita klik purchase order. Kemudian kita pastikan lagi ya. Lalu kita klik oke. Setelah kita setup mata uangnya, kita ke
list, terus kita ke currency. Ini kita hapus mata uang yang ada di sini, kita hapus terlebih dahulu, ya, dengan cara kita klik kanan, terus delete, klik kanan, delete currency, klik kanan lagi, delete currency. Ya, kalau sudah menyisakan mata uang United States, karena kita mata uang lokalnya itu menggunakan IDR atau rupiah, kita harus ganti United States ini ke IDR, yaitu rupiah. Kita ganti jadi IDR, terus kita ganti jadi rupiah. Kita ganti jadi RP. Oke. Kemudian karena kita menggunakan dua mata uang, yaitu yang pertama tadi rupiah dan yang satu lagi USD, kita harus membuat satunya lagi, yaitu USD. Di sini kita ganti jadi USD. Enter, terus currency name-nya jadi diubah jadi United States Dollars. Exchange rate-nya di sini kita ganti menjadi 10.000. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita sudah punya dua mata uang, yaitu rupiah dan USD. Di sini kita harus ubah simbolnya mata uangnya. Sudah. Kalau gitu kita close. Lalu setelah kita membuat mata uang, kita harus menambahkan beberapa akun. Kita tambahkan di sini list account. Kita tambah new. Kita tambahin tipe account bank, yaitu ada 111 Bank BCA. Tambahin lagi bank lagi, yaitu Cash USD. Kalau Cash USD ini kita perlu ubah di sini di detailsnya. Ini kita ubah ke USD. Oke. Terus kita klik new lagi. Kita bikin account bank lagi, yaitu bank USD. Sini jangan lupa kita ubah lagi detailsnya. It's the dollar, oke. Tambahin lagi akun account receivable. Jangan lupa kita ubah lagi di sini. Sudah, kita klik lagi, kita ke account payable. Account payable, sini nomor akunnya, nomor accountnya 0210
Terus kita ubah jadi trade creditors USD. Jangan lupa kita ubah lagi detailsnya jadi USD. Kalau sudah, kita cek dulu ya nama akun-akunnya. Bank card, Oke. Kalau sudah kita close, kita akan membuat kategori dan level price. Ada di sini, kita klik list, terus kita buat kategori new L untuk lokal, O untuk overseas. Kalau sudah, kita close. Kita buat level price di custom list, field names, price level. Kita ubah A itu untuk IDR, B untuk USD. Kita oke. Lalu setelahnya kita input untuk opening balance, kita klik setup balance, account opening balance, kita masukin cash USD-nya 450. Dia akan otomatis terhitung sendiri ya untuk diubah ke mata uang Indonesianya. Terus yang USD-nya 350. Oke. Trade debitors-nya itu 150. Bank BCA-nya 41.500 juta. 41.500.000 maksud saya. Terus cash drawer-nya itu ada di angka 25 juta. Petty cash-nya 1.350.000. Kemudian trade debitors-nya itu ada di angka 4.500.000. Sorry, kelebihan 0. Terus bicycle-nya itu 900. Untuk liability-nya, hutang USD-nya itu ada $200. Kemudian trade debitors-nya itu trade credit card. Nah ini 7 juta. Terus owner-nya itu 43 juta, 43, 7. Terus kita klik oke.
Setelah itu kita setup card listnya, card list. Kita klik new. Kita masukkan nama customernya. Di sini CV BMT. Card ID-nya itu C001. Ini opening balance-nya itu USD currency-nya. Kita masukkan dulu alamat di Indonesia. Sini jangan lupa masukkan text code. Text code-nya kita harus buat di sini dulu. Kita buat text code dulu deh. Sini text code. Jadi pajak pertambahan nilai. Rate-nya adalah 10%. Oke. Close. Ini kita text code-nya. Karena dia perusahaannya adalah berbasis PPN, jadi kita harus masukkan untuk PPN-nya. Kita kliknya. Kata Alexandra. Indonesia, terus kita ubah juga jadi PPN. Terus kita klik new lagi, kita ganti customer ini jadi supplier, tambahin nama PT Mentari, supplier. Sini card ID-nya S001. Address-nya, country-nya ini kita ganti jadi Amerika Serikat. Amerika Serikat. Bank details-nya juga kita masukin ya. Kita tambahin lagi nama suppliernya, CV Pesona. Country-nya Indonesia. Oke. Kalau sudah di sini close, kita setup balances-nya untuk customer balance.
Pakistan. Oh, di CVBMT ini mereka menggunakan currency-nya itu currency USD, berarti kita harus ubah dulu tadi di cut list-nya. Karena dia pakai currency-nya USD, kita ubah. Oke, sama dengan supplier Mentari. Mentari dia juga pakai USD, kita ubah. Oke. Close, habis itu kita ke setup. Kita masukin balances-nya. Ini Indonesia dulu kita masukkan Alexandra. Dia Alexandra ini nomor invoice 02 20 Desember 2019. Jadi outgoing balance juta. Habis itu kita setup. Excel. Kita ubah ke bank USD. Kita ubah ke bank ini, kita ganti ke bank USD. Oke.
customer udah, lalu kita ukur supaya kita ke currency yang Indonesia dulu ya. Kita add pembelian CV Pesona. CV Pesona itu di sini invoice nomor 4. Kita ke Mentari. Kita udah jadi trade creditors, kita udah jadi lagi SD. Kita cek lagi ya, takutnya ada yang kemis. Nah, ini ada beberapa yang salah. Kita coba cek juga ke customer. Nah, ini 2019. Kita cek juga untuk GMT. Oke, setelah semuanya sudah, kita bisa cek di sini. Di card list. Sini sudah kita input semuanya untuk balance-nya. Kita close. Selanjutnya kita setup persediaan. Item number. Sepeda roda 2.
Habis itu setelah checklist tiga-tiganya, kita ke buying details, selling details. Best selling price nya itu 355. Unitnya minimal level itu 1. Text code nya adalah N. USD nya kita jadi 35. Unitnya piece. Yes, kemudian sudah, kita lanjut lagi ke item inventory nomor 2, yaitu pesan 2, sepeda gunung lipat. Kita lanjut lagi ke sini, kita ubah base selling-nya jadi 485. Base juga USD nya kita ubah 48.5. Oke. Sudah. Kita close. Baru kita pilih di sini amount. Account inventory cycle. Selanjutnya kita masuk ke dalam transaksi. Transaksi pertama itu tanggal 2 Januari 2020, perusahaan membeli barang kepada PT Mentari dengan nomor bill FB 0301 COD, terus barang yang dibeli itu dikenakan PPN 10%. Perusahaan membeli barang B01, B02. Kita masukkan ke dalam purchase, under purchase. Terus kita pilih ke Mentari. Terus kita masukkan tanggal pembeliannya, yaitu tanggal 2 Januari. Kemudian supplier invoice-nya itu FB 0301. Terus kita masukkan B01. Order
Kita beli 5. Harganya itu $6. Kemudian B02 kita beli, ini kita beli 5 ya. 5, B02 juga 5. Harganya itu $4. Dia ini sistemnya COD, kita ubah ganti jadi COD. Oke. Dikenakan PPN, betul, sudah. Kategori barangnya ini kita masukin ke sini, L, lokal, kemudian kita record. Untuk setoran modal, kita ke banking, receive money dari Bank BCA kan ya. Bank BCA akan transfer modal ke setoran modalnya melalui BCA, terus kita ubah di sini menjadi KM, nomor bukti transaksinya KM 0601, tanggalnya 10 Januari, payment methodnya itu Mastercard, akunnya ini capital, kita pilih akunnya capital. Sebesar 15 juta. Memonya ini setoran modal. Terus kita record. Setelah itu kita lanjut ke transaksi nomor 4, yaitu pada tanggal 11 Januari 2020 PT Alexandra dengan nomor faktur membeli 2 jenis barang. Membeli berarti kita ke sales Alexandra, kita enter sales, kita pilih customernya Alexandra dengan nomor transaksi, dengan nomor faktur FJ 0701 tanggal 11 Januari 2020, 2 jenis barang secara kredit dengan uang muka sebesar 100.000 dengan rincian barang sebagai berikut. Termsnya ini dia in a given days, net 30, netnya 30 hari, tapi tidak ada diskon ya. Oke, terus Alexandra ini membeli B01 terus membeli 1 B02 dengan uang muka 100.000.
Payment methodnya kita ubah dulu kategorinya jadi L lokal. Harga jualnya 85.000. Harga jualnya 105. Setelah itu karena dia ada uang muka, dia bayar 100. Record. Kita cek jurnalnya. Terus kita ke transaksi terakhir, yaitu tanggal 13 Januari si VBMT melunasi piutang usaha. Melunasi berarti kita receive payment. Nomor invoice sebesar ke bank USD. Berarti kita ubah ke check account. Januari lunasi. Kita ubah sini BMT bank USD, kemudian dengan nomor invoice-nya ini, invoice yang pertama dengan nomor transaksi KM kos 2201 tanggal 13 Januari 2020. Amount receive-nya itu 100. Oke. Jadi dia bayar 100, dia melunasi piutangnya. Terus kita record. Oke, sekian pengerjaan soal aplikasi komputer akuntansi berbasis ABSS Premiere versi 20 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.